Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 9 penganggaran modal UMKM ya. Ini untuk mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Untuk itu langsung saja saya share screen biar nanti teman-teman bisa melihat bareng-bareng materi yang saya sampaikan ya. Oke ya. Jadi sudah saya share screen ya. Oke ya, sudah lihat. Jadi kita akan membahas mengenai penganggaran modal UMKM. Jadi teman-teman ya banyak usaha UMKM yang mengalami kegagalan karena kurangnya perencanaan dalam bisnis mereka ya, dalam memperhitungkan penganggaran modal dan tidak adanya analisis yang tepat untuk langkah-langkah usaha ke depannya. Sehingga pemilik usaha UMKM sering kurang pengalaman dan pelatihan untuk pengelolaan bisnis mereka. Ya, akibatnya ya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan di masa depannya. Gitu ya. Di salah satu kendala serius pada pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah adalah kurangnya keterampilan manajemen dan pengetahuan akan literasi keuangan yang menghasilkan tindakan manajemen yang buruk yang diambil oleh pemilik usaha UMKM sehingga memicu dalam permodalan yang buruk pula. Kemudian banyak pemilik usaha UMKM berjuang untuk mendapatkan modal dan dijamin dari pendapatan usaha. Akibatnya mereka memiliki kredit dengan catatan buruk yang menyebabkan kurangnya arus kas. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, apa masalahnya gitu ya? Selain karena kendala teknis, lambatnya perkembangan bisnis UMKM bisa jadi disebabkan oleh masalah keuangan UMKM yang tidak bisa diantisipasi sejak dini. Mungkin terlalu menganggap remeh masalah itu ya, sebab lebih mengutamakan keuntungan pada saat awal usaha. Jadi pencatatannya, manajemennya kacau. Kemudian mengejar keuntungan memang target sebuah usaha, tapi terlalu fokus hingga mengabaikan masalah keuangan UMKM yang seharusnya bisa dicegah di awal, ya di awal bisnis ya justru membuat usaha terancam punah di masa yang akan datang. Jadi ini harus diperhatikan gitu ya. Nah, masalah-masalah yang bisa dihadapi oleh UMKM terkait mengelola keuangan atau anggaran modal antara lain yang pertama adalah kurangnya modal usaha. Jadi kurangnya modal usaha adalah masalah mendasar dan umum terjadi di setiap bisnis yang baru dirintis ya. Tak jarang keinginan membuka atau mengembangkan usaha karena tak adanya modal jadi gagal ya. Alhasil ide-ide brilian harus mengendap dan terkubur telan angan-angan karena memang tidak ada modal. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Jadi masalah keuangan UMKM ini memang jadi pertama yang harus diselesaikan. Selain menabung, kita bisa membuat proposal pengajuan dana usaha ya pada pemerintah dengan berbagai persyaratannya atau bisa juga mengajukan pinjaman ke koperasi atau bank. Lah, hanya saja akan diributkan dengan lamanya proses birokrasi. Ya. Meski ketika pinjaman setuju, dana yang dikucurkan cukup menjanjikan ya, tapi kadang-kadang ya juga tidak sesuai ya. Butuh 50 di ACC 30 atau 20. Kemudian ada cara lain adalah menemukan angel investor untuk bisnis UMKM kita. Kerjasama juga bisa gitu ya. Atau oh, ya cari investor ya untuk memodali. Kemudian masalah berikutnya ya yang dari UMKM selain tadi kurangnya modal usaha adalah tidak ada rencana anggaran yang matang. Sebagai perusahaan mandiri, biasanya dalam membuka UMKM kita melakukan seorang diri ya, baik itu produksi, pemasaran, distribusi maupun pengelolaan keuangan. Tak jarang pekerjaan yang multitasking ini membuat kita itu keteteran untuk mengurus dengan matang. Gitu ya. Nah, karena alasan ini pula lah, biasanya kita jadi bertindak sesukanya dalam mengelola laba bisnisnya. Padahal masalah keuangan UMKM salah satunya terletak pada pemanfaatan anggaran yang semena-mena atau tidak terkontrol, tidak terencana. Seperti belanja barang tersier yang tak ada hubungannya dengan bisnis dan pemborosan-pemborosan lain. Karena memang tidak ada rencana. Jadi ya
kadang pembelian barang sesuai dengan mood dan keinginan. Ini bahayanya. Cara mengatasinya adalah riset kembali rencana anggaran bisnis kita per bulan. Fokuskan pada kebutuhan bisnis dan dibagi jadi beberapa bagian akumulasi keuntungan dalam satu bulan itu. Misal untuk gaji, pengeluaran, dan investasi. Kemudian masalah berikutnya adalah mengabaikan laporan keuangan. Jadi tak cuma soal rencana anggaran yang bisa membuat masalah keuangan bisnis kita berantakan, tapi juga laporan keuangan yang tidak konsisten dibuat. Kalau laporan keuangan saja diabaikan, bagaimana tahu keuntungan bisnis perusahaan? Bagaimana belanja kebutuhan bisnis bulanan, alokasi dana dari mana? Sejatinya laporan keuangan bukan melulu mencatat uang masuk dan keluar. Uang masuk adalah pendapatan dan uang keluar adalah pengeluaran, sedangkan selisihnya adalah laba. Ya. Jadi bukan begitu. Ya. Jadi laporan keuangan tak sesederhana itu, tapi paling tidak perusahaan punya laporan neraca, arus kas, dan laba rugi. Itu seharusnya seperti itu. Masalah berikutnya adalah masih melakukan pembukaan konvensional. Masalah yang dari PUMKM biasanya masih melakukan pembukaan konvensional. Coba periksa kembali pencatatan keuangan bisnis kita. Ya, jangan sampai hanya karena salah menginput data keuangan kita dalam masalah besar. Terkadang kesalahan kecil semacam ini terjadi jika kita masih melakukan bukan manual atau konvensional. Tak cuma salah rekapitulasi, data hilang dan rusak sangat mungkin terjadi. Sementara itu, penumpukan kertas di tempat usaha kita lambat laun memakan ruang. Oleh karena itu harus mengatur kembali pembukuan. Lah, tak cuma salah apa namanya, eh, kalau kita ya tidak salah melakukan bukan seperti itu, tetapi berbeda di era digital ini. Sangat mungkin kita memakai pembukaan digital dengan menginstal software akuntansi selain mudah digunakan, tentu kesalahan dalam memasukkan data bisa diminimalisasi. Ya. Kemudian dalam rangka usaha berskala mikro, kecil, dan menengah, seharusnya perusahaan merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya. Lah, ketentuan ini seringkali diikuti dengan kewajiban untuk menjaga berbagai rasio keuangan, beberapa rasio. Nah, maksudnya rasio. Beberapa rasio yang diperhatikan investor untuk mengetahui kondisi permodalan perusahaan antara lain adalah minimum return on equity, ya, ROE-nya, atau minimum rasio keuntungan berbanding dengan model ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Nah, itu investor nanti bisa melihat, lihat laporan keuangannya seperti apa. Nah, itu kalau sudah menggunakan sistem aplikasi, software, akuntansi yang digital itu lebih enak. Pemberi modal juga akan memperhatikan maksimum debit to equity ratio atau DER atau rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Tanya itu perusahaan juga harus menjaga liquidity rasio atau rasio likuiditas yang sering kali diperhatikan investor. Lah, rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, current rasio, rasio cepat, quick rasio, dan rasio cash rasio. Komponen terakhir yang menjadi perhatian utama para investor adalah operating ratio atau rasio operasi, yaitu rasio yang mengukur biaya operasi terhadap penjualan. Semakin kecil angka rasio menunjukkan kinerja semakin baik. Nah, keputusan penganggaran modal akan menentukan arah strategis bagi pelaku UMKM dalam memutuskan investasi yang bergerak ke arah penciptaan produk baru, ya, pembelian peralatan maupun ekspansi pasar baru. Nah, keputusan investasi yang tepat dapat menghasilkan hasil spektakuler dalam hal keuntungan, tetapi keputusan keliru tidak benar dapat membahayakan kelangsungan hidup dari bisnis itu sendiri. Nah, keputusan yang diambil selama proses ya pembangunan dan evaluasi penganggaran modal menentukan masa depan pertumbuhan dan produktivitas perusahaan dan membantu untuk mencapai profitabilitas yang terbesar. Jadi penganggaran modal sebagai prosedur ya rutinitas, metode dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang investasi untuk mengembangkan ide-ide awal dalam proposal investasi tertentu, untuk mengevaluasi dan memilih proyek dan untuk mengontrol proyek investasi untuk menilai akurasi perkiraan. Jadi memiliki usaha yang sukses adalah impian semua orang ya, itu pasti. Dan ketika kita akan memiliki satu usaha atau
mendirikan UMKM, perencanaan bisnis yang matang sangat diperlukan untuk menjalankan UMKM kita, UMKM yang kita jalankan atau yang kita miliki. Salah satunya adalah dengan memiliki manajemen keuangan yang baik. Manajemen yang tidak berjalan akan menyebabkan kita mengalami kerugian dan akan menghancurkan usaha kita. Untuk dapat tahu berapa pentingnya manajemen keuangan dalam suatu usaha dapat kita lihat dari fungsi manajemen itu sendiri. Gitu ya. Kemudian pengelolaan manajemen keuangan. Ya, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi dalam manajemen keuangan kita dapat melakukan pembedaan antara uang pribadi dan uang bisnis atau usaha. Jangan campur adukan antara keuangan pribadi dan bisnis gitu ya. Lakukan pencatatan untuk semua yang masuk dan keluar, lakukan perencanaan anggaran dan membuat perencanaan anggaran, kita akan dapat mengurangi terjadinya defisit anggaran yang tidak terduga. Lah, hal utama yang harus kita perhatikan dalam menyusun rencana anggaran adalah pastikan bahwa jumlah yang dikeluarkan tidak lebih besar dari penerimaan kas. Jangan membuat pengeluaran keuangan untuk hal yang tidak berdampak pada peningkatan pendapatan atau produktivitas usaha. Dalam manajemen keuangan, hal yang harus kita perhatikan adalah arus kas dapat berputar cepat. Ya. Pelaku usaha harus mengetahui jika putaran suatu kas akan cepat jika penjualan kredit dan pembelian kredit berjalan sama besar. Ya. Kemudian jika proses penjualan kredit Anda lebih besar dibandingkan barang yang kita beli, maka akan mengakibatkan kita defisit dan akhirnya kekurangan dana kas. Maka dari itu pastikan kita mampu memastikan ketersediaan barang tetap ada, namun dapat berputar dengan cepat sehingga setiap order yang masuk tidak membebani keuangan usaha. Ini penting. Jadi kalau mau bisnis itu barang apa yang cepat laku dan sebagainya itu yang banyak stoknya. Usaha UMKM seringkali masih beroperasi dan dikelola secara tradisional. Bila ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang besar, menguasai pasar lokal, regional, maupun global, pemilik usaha tidak bisa lagi menerapkan mentalitas tradisionalnya. Manajemen dan pengelolaan sebuah usaha mikro kecil juga harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan modern tanpa harus mengorbankan hal baik yang menjadi ciri usaha kecil. Jadi kalau pelaku UMKM pengen maju besar ya kita menggunakan sistem yang betul-betul profesional ya, cara-cara yang profesional, model-model yang memang sekarang lebih mempermudah caranya itu dengan menggunakan software pencatatannya dan sebagainya itu saya rasa lebih mudah gitu ya cek keuangannya. Jadi sebuah anggaran atau budget merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk membantu pemilik usaha melakukan perencanaan. Penganggaran atau budgeting yang hati-hati akan memungkinkan UMKM untuk dapat membagi sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk pos-pos tertentu. Nah, budgeting merupakan fondasi dari perencanaan bisnis UMKM. Jadi budget ya, yang baik ya, akan membantu perusahaan untuk merencanakan pertumbuhan dan biaya atas peluang baru, menyediakan gambaran dari kinerja perusahaan dan membantu perusahaan untuk mengatasi pada saat-saat perusahaan menurun dengan cara mengidentifikasi penghematan dan efisiensi biaya. Apa sebenarnya budgeting itu? Ya, budgeting merupakan estimasi ya dari penerimaan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi sudah ada ukurannya gitu ya, perkiraan. Sebagian besar pemilik UMKM tidak tahu dari mana harus mulai, tidak tahu bagaimana cara untuk meramalkan secara akurat atau tidak dapat membagi waktu untuk mundur sejenak dari bisnis dan melakukan perencanaan bagi usahanya atau melakukan budgeting. Nah, berikut ini merupakan beberapa alasan mengapa UMKM pun memerlukan budgeting yang efektif ya. Yang pertama adalah budgeting akan membantu pengusaha menjadi manajer yang lebih baik. Seperti apa maksudnya? Jadi begini, ketika dikerjakan dengan benar, budget dapat menjadi sangat berguna untuk menguji dan menggali kemampuan untuk meramalkan dan mengatur sesuatu. Ya, jadi sementara direksi dari perusahaan besar menggunakan budget untuk mempertahankan akuntabilitas manajernya, pemilik UMKM dapat menggunakan budgeting untuk memeriksa apakah penggerak atau driver ya, pada usahanya sudah benar dan tepat. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan cara membuat budget bulanan dan atau tahunan dengan asumsi kunci ya. Contohnya jumlah konsumen baru,
harga produk, dan lain-lain. Lalu perhitungan ulang budget setiap hari atau bulan, triwulan, kuartalan, atau semesteran sekali dengan memperbarui asumsi-asumsi tersebut dengan hasil. Jadi perlu itu. Wah, ini perkiraan usaha saya itu pelanggannya tahun 2025 ini harus lebih banyak ya. Nanti ada pembukaan perumahan baru di sana mungkin bisa mempengaruhi, dan jadi harus ada sistem budgeting yang bagus untuk memperkirakan ya kemajuan pendapatan usaha kita di 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan sebagainya. Kemudian budgeting membantu perusahaan untuk penggalangan dana. Ketika berhubungan dengan kreditur atau investor, ya, keuntungan investasi seringkali menuntut perusahaan untuk menyediakan budget atau bulanan dan atau tahunan bagi calon kreditur atau investor. Mengembangkan sebuah sistem dan budaya perusahaan untuk menganalisa dan membandingkan antara hasil yang tercapai dari budget akan membantu perusahaan untuk mencapai dan memenuhi harapan-harapan kreditur atau investor. Kemudian yang ketiga, budgeting itu akan membantu perusahaan menghindari kehabisan dana. Resiko utama dari bisnis kecil biasanya adalah kehabisan dana atau kas gitu ya. Ketika menetapkan budget, mulailah dari biaya-biaya bukan pendapatan. Biaya lebih mudah untuk diramalkan. Hal ini dapat mengingatkan perusahaan agar tidak berjalan tanpa arah atau tanpa panduan dan dapat mengurangi resiko kehabisan dana. Berikutnya adalah budget akan membantu perusahaan untuk merencanakan capital expenditure. Nah, expenditure itu jadi begini, sebagian besar UMKM ya tidak mampu ya untuk melakukan seluruh proyek modal atau membeli seluruh peralatan yang perusahaan ini atau bukan. Oleh karena itu, capital expenditure harus disesuaikan dengan cost dan benefit analisis. Namun tanpa pemahaman yang menyeluruh tentang situasi keuangan perusahaan, pemilik UMKM akan kesulitan untuk melakukannya secara benar. Sebagai contoh, katakanlah perusahaan berencana untuk menambahkan produk baru untuk persediaan perusahaan. Perusahaan mungkin akan membutuhkan penambahan aktivitas perusahaan seperti pembelian persediaan tambahan, penambahan gudang dan penyimpanan, peralatan baru, dan stok baru. Apakah pemilik UMKM mengetahui apakah biaya ini sudah sesuai dan apa saja dampaknya bagi arus kas perusahaan dan keuntungan perusahaan? Nah, itu yang perlu dipahami sampai situ. Jadi kalau misalnya mau bikin alat baru, berarti diperkirakan, oh ini ruangannya juga ada nggak, operatornya ada nggak, gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti sampai gajinya ada nggak, anggaran gajinya. Itu perhatikan. Kemudian budget akan membantu perusahaan pada masa sulit atau downturns. Ya. Di waktu yang baik, perusahaan mudah untuk mengabaikan laba dan rugi dan arus kas. Mungkin bukan masalah bagi perusahaan. Namun di masa-masa sulit, sebuah budget dapat menjadi alat untuk membantu perusahaan untuk tetap bertahan. Ketika perusahaan mengetahui dari mana saja uang masuk dan keluar, perusahaan dapat menilai cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola biaya. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan untuk fokus pada titik-titik yang menguntungkan dan menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu maupun proses bisnis yang tidak efisien. Kemudian selanjutnya dengan budget kita harus keep track of the business ya. Budget merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja dan progres perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. Dengan menelusuri pendapatan dan biaya variabel setiap bulan, perusahaan dapat menilai perusahaan agar belajar untuk bagaimana mengembangkan perusahaan secara efektif. Nah, perusahaan mungkin mengalami peningkatan yang signifikan pada penjualan, namun bila perusahaan tidak menganalisa kinerja keuangan, perusahaan tidak akan meningkatkan wawasan pada pos biaya dan keuntungannya. Jika perusahaan ada masa atau musim tertentu yang mempengaruhi bisnis perusahaan, analisis budget akan membantu meyakinkan bahwa perencanaan perusahaan tidak hanya bergantung pada cara kita kira-kira semata, gitu ya. Ketika mengembangkan budget perusahaan, perusahaan akan menjadi lebih baik dalam memprediksi biaya dan pendapatan di masa yang akan datang, dan hal ini akan menambahkan nilai tambah bagi perencanaan jangka panjang perusahaan.
Jadi anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi atau penganggaran modal atau capital budgeting ialah rencana kerja keuangan jangka panjang pada suatu proyek investasi. Jadi dengan budgeting itu kita bisa memperkirakan pendapatan, pengeluaran di masa-masa yang akan datang juga. Kemudian pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Nah, sebagai bagian dari anggaran modal perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas prospektif dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark ya, yang memadai. Nah, proses ini juga dikenal dengan sebagai penilaian investasi tadi, gitu ya. Nah, anggaran modal atau dikenal dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Ya. Biasanya anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Gitu ya. Kemudian, apa saja jenis-jenis anggaran modal itu? Ya, jenis-jenis anggaran modal, ya, yang pertama itu ada yang namanya analisis throughput. Ya. Jadi analisis throughput adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, ya. Tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Jadi dengan metode ini seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Ya, kalau throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Kemudian berikutnya adalah analisis DCV ya. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto atau DCP. Melihat arus kas keluar dalam awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek. Dan campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Kemudian berikutnya ada analisis pengembalian. Nah, analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana ya dari analisis penganggaran modal, tapi juga paling tidak akurat. Nah, ini masih banyak digunakan karena cepat dan dapat memberi manajer belakang amplop ya pemahaman tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. Jadi jenis-jenis anggaran modal itu perlu dilakukan sebuah analisis menggunakan analisis throughput, analisis disiplin, dan analisis pengembalian. Kemudian tujuan dan fungsi anggaran modal. Penganggaran modal memiliki tujuan untuk membuat keputusan tentang investasi jangka panjang modal perusahaan ke dalam operasi. Anggaran modal juga merencanakan pengembalian akhirnya ya, atas investasi dalam permesinan ya, real dalam real estate dan teknologi baru adalah semua contoh penganggaran modal. Manajer dapat mengadopsi salah satu dari beberapa teknik untuk penganggaran modal. Tetapi banyak usaha kecil bergantung pada teknik paling sederhana yang disebut adalah periode pengembalian, yang hanya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk investasi untuk mengembalikan nilainya. Nah, jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama adalah penambahan dan perluasan fasilitas. Ya. Yang kedua adalah untuk produk baru. Yang ketiga adalah inovasi dan perusahaan produk. Yang keempat, penggantian atau replacement. Penggantian pabrik atau peralatan using, ya. Penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Kemudian, keputusan penganggaran modal juga jenisnya berikutnya adalah menyewa atau membuat atau membeli. Nah, kemudian untuk penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan dan keamanan. Kemudian ada juga lain-lain ya. Keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Kemudian manfaat anggaran modal ya. Yang pertama dana akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi pada aktiva tetap diharapkan agar peningkatan penjualan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pengeluaran dana sangat besar dan sulit untuk menjual kembali hasil investasi. Yang keempat adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal.
Makanya perlu ada yang namanya anggaran modal itu. Menyusun aliran kas investasi. Ya. Untuk mempermudah analisis, aliran kas investasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ya, itu aliran kas awal, aliran kas periode operasi produksi, dan aliran kas terminal. Teman-teman harus perhatikan aliran kas. Aliran kas awal, inisial cash flow, ya, adalah pengeluaran untuk merealisasi gagasan sampai menjadi kenyataan fisik. Ya. Misalnya aliran kas langsung pengeluaran biaya membangun unit instalasi atau produksi baru sampai siap beroperasi. Yang terjadi dari biaya prakonstruksi, pembelian material dan peralatan konstruksi dan modal kerja. Untuk investasi yang cukup besar, aliran kas awal dapat berlangsung selama 6 sampai dengan 12 bulan. Ya, seperti itu. Kemudian aliran kas periode atau operasional cash flow. Ya, periode ini jumlah pendapatan dan analisis penjualan produk telah melampaui pengeluaran biaya operasi dan produksi. Kemudian aliran kas terminal, terminal cash flow, ya, terdiri atas nilai sisa dari aset dan pengembalian modal kerja. Nah, untuk membantu ya menyusun anggaran keuangan yang baik, ya berikut beberapa tips yang bisa digunakan untuk usaha UMKM. Ya. Ini tips yang bisa digunakan untuk usaha UMKM dalam anggaran keuangan. Yang pertama itu adalah melakukan riset biaya. Jadi untuk menghindari datangnya pengeluaran tidak terduga, melakukan riset terhadap biaya yang dibutuhkan oleh usaha sangatlah penting. Terlalu banyak pengeluaran tidak terduga akan semakin menjauhkan dari tujuan bisnis yang direncanakan. Jadi dalam menyusun anggaran, pisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Biaya tetap mencakup sewa, utilitas, telepon, dan internet, pemasaran, serta gaji karyawan. Sementara biaya variabel meliputi komisi untuk para pekerja dan biaya lain yang berhubungan dengan penjualan. Kemudian melalui riset yang benar, ya kita dapat merencanakan biaya operasi perusahaan dengan menjalankan bisnis tanpa harus menemui banyak pengeluaran tidak terduga yang bisa mengancam kestabilan usaha. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, bisa melakukan perkiraan pendapatan. Memperkirakan jumlah pendapatan adalah kunci kesuksesan sebuah bisnis. Buatlah estimasi pendapatan harian, bulanan, 3 bulanan, dan tahunan untuk membantu menyusun biaya pengeluaran dalam budgeting. Dengan membuat perkiraan seperti ini, sekaligus memasang target pada usaha untuk mencapai tujuan tertentu, perkiraan pendapatan bisa dibuat dengan menjadikan pendapatan tahun lalu sebagai acuan. Misalnya jika usaha menghasilkan 100 juta di tahun sebelumnya, maka dapat menetapkan angka 300 juta sebagai target pendapatan tahun ini agar usaha bisa berkembang. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah hitung margin keuntungan. Margin keuntungan adalah indikasi kesehatan keuangan perusahaan. Cara paling mudah adalah dengan melihat jumlah pendapatan dan pengeluaran usaha setiap bulan atau tahunnya. Jika usaha bisa mendapatkan 300 juta namun tidak tersisa di akhir bulan atau tahun karena biaya pengeluaran yang besar, maka usaha tidak bisa dikatakan untung. Jika bisa menghitung margin keuntungan yang diperoleh, akan tahu bagaimana kondisi keuangan usaha atau perusahaan dan menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan di masa mendatang dengan cara mengurangi biaya-biaya pengeluaran. Nah, bisnis yang benar-benar sukses adalah bisnis yang memiliki keuangan sehat ya. Bukan bisnis yang berhasil melakukan penjualan tinggi namun tidak mendapatkan margin atau keuntungan yang baik di akhir bulan atau akhir tahun. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah proyeksi arus kas selama sebulan atau setahun penuh. Setelah mendapatkan target pendapatan, juga harus menentukan bagaimana cara untuk mencapainya. Dengan demikian, kita dapat menyusun budget berdasarkan proyeksi yang direncanakan selama 12 bulan penuh. Anggaran bulanan atau tahunan membantu perusahaan untuk menghitung beberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya, sehingga bisa mengendalikan pengeluaran bulanan. Nah, cara ini itu bisa juga digunakan untuk bisnis musiman ya, di mana pengeluaran besar-besaran hanya terjadi selama periode 4 atau 5 bulan saja. Di luar itu bisa merencanakan lebih sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk operasional usaha. Itu seperti itu.
Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM adalah perhitungan atau musim berbisnis ya, atau perhitungkan musim berbisnis. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bisnis musiman harus memperhitungkan masa di mana pengeluaran mereka memuncak dan saat di mana mereka tidak banyak melakukan pembayaran. Pada model bisnis seperti ini, tidak bisa menyusun jumlah yang sama untuk pengeluaran bulanan. Jadi budgeting untuk usaha musiman dapat dilakukan dengan melakukan riset secara keseluruhan mengenai permintaan musiman di bidang usaha kita. Memaksimalkan bulan-bulan sepi untuk menambah tabungan perusahaan serta mempekerjakan karyawan lepas ketika bisnis sedang berada pada puncaknya. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah pekerjakan seorang akuntan ya. Jadi untuk sebuah bisnis UMKM, apalagi bisnis baru, meminimalkan jumlah karyawan itu sangat membantu ya menekan pengeluaran perusahaan. Namun jangan menyepelekan peran akuntan dalam bisnis kita gitu ya. Bila memungkinkan, pastikan memiliki satu karyawan yang ahli dalam menyusun anggaran dan mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan. Itu agar efektif ya, bisa mendistribusikan tugas ganda pada setiap kerja. Misalnya, posisi akuntan merangkap perpajakan. Pada umumnya dalam sebuah perusahaan kecil memang tidak ada pembagian tugas yang kaku, ya, sehingga para pekerja itu bisa sangat fleksibel dalam membantu tugas satu sama lainnya. Itu beberapa hal yang teman-teman yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan untuk perencanaan yang oleh pelaku UMKM adalah melakukan tips agar UMKM bisa berjalan lebih baik adalah pikirkan setiap pengeluaran dengan matang. Ya, seperti itu ya teman-teman. Baik dalam keuangan pribadi maupun perusahaan, cara perusahaan menghabiskan uang sangat berpengaruh pada kondisi keuangan. Sebagai contoh, jika perusahaan terlalu royal mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis, maka semua itu akan sia-sia. Jadi lebih baik gunakan uang perusahaan untuk segala sesuatu yang dapat menunjang perkembangan bisnis. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus tahu ya pengeluaran seperti apa yang bisa membuat usaha bertahan lama, misalnya dalam hal gedung, kantor, kendaraan, dan komputer ya. Putuskan apakah sebaiknya menyewa atau membeli semuanya dengan memperhitungkan untung rugi masing-masing benda yang dibutuhkan. Kemudian penyusunan anggaran pada perusahaan kecil bukan hal yang mudah ya. Dengan sedikit dana yang ada, perusahaan harus bisa mengelolanya untuk menutupi semua biaya operasional. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bisnis perusahaan memiliki margin keuntungan yang baik. Semakin baik perusahaan mengelola keuangan usaha, maka semakin besar pula peluang usaha perusahaan untuk sukses. Nah, itu ya, teman-teman, 7 hal yang bisa membantu menyusun anggaran keuangan dengan baik untuk para pelaku UMKM. Gitu ya. Dan itu ada rangkuman di slide 32, nanti bisa silakan kalian baca-baca. Begitu ya teman-teman mahasiswa, saya rasa bab 9 untuk penganggaran modal UMKM sudah sangat jelas saya sampaikan. Ya, nanti bisa juga dipelajari materi, ya materinya nanti dibaca-baca. Ya, itu seperti itu. Kemudian nanti kalau ada hal yang belum paham lalu tanyakan bisa nanti di grup kelas kalian bisa menyampaikan. Begitu teman-teman saya rasa cukup ya bab 9 penganggaran modal dan UMKM kita akhiri saja sampai di sini. Ya, sesi tanya jawab atau yang lain itu nanti di grup saja gitu ya. Terima kasih saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.